Kami dari tutorial 1 Blog Family Medicine System mempersembahkan sebuah video edukasi berjudul Sehati, Sehat Hadapi Puasa Ramadan pada Diabetes. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan adanya kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Nilai normal dari kadar glukosa darah puasa adalah kurang dari 126 mg per desiliter. Namun, kadar glukosa darah sewaktu adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Diabetes mellitus disebabkan oleh kurangnya hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas untuk menurunkan kadar glukosa darah. Hal ini dipicu oleh adanya kombinasi faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Seorang pengidap diabetes yang sedang berpuasa memiliki beberapa risiko yang akan terjadi, seperti hipoglikemia, hyperglikemia, dan dehidrasi. Agar seorang diabetesi aman dalam berpuasa dan menghindari risiko komplikasi lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian pola makan. Contohnya seperti 3J, yaitu tepat jadwal makan, tepat jumlah makan, dan juga tepat jenis makanan yang dikonsumsi. Selain itu, komponen makanan juga perlu diperhatikan. Yang direkomendasikan adalah terdiri dari 40-50% komponen karbohidrat dan 20-30% protein, serta 30-35 lemak sehat. Selain itu, kebutuhan jumlah kalori untuk diperhatikan. Untuk seorang laki-laki dapat dihitung dengan berat badan dikali dengan 30, sedangkan untuk perempuan kalori perharinya dapat dihitung dengan berat badan dikali dengan 25. Adapun makanan yang direkomendasikan untuk penderita diabetes adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang meliputi kentang, roti gandum, dan juga nasi merah. Kemudian yang kedua adalah makanan yang mengandung protein tinggi, meliputi daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, dan juga telur. Kemudian yang ketiga ada buah-buahan meliputi buah kurma, apel, dan juga pir. Kemudian untuk makanan yang tidak direkomendasikan bagi penderita diabetes adalah makanan olahan dan juga makanan yang mengandung tinggi garam. Karena dengan makanan tersebut akan meningkatkan risiko terjadinya dehidrasi saat bulan puasa. Nah, kemudian untuk penderita non-diabetes, makanan tersebut sangat dianjurkan, akan tetapi dapat lebih disesuaikan agar lebih fleksibel. Nah, sekarang untuk anjuran waktu sahur dan berbukanya, waktu sahurnya dianjurkan untuk di akhir waktu atau saat berbunyi imsak. Kemudian untuk bukanya dianjurkan di awal waktu atau setelah berbunyi azan. Diawali dengan makanan kecil dan diselingi dengan sholat, kemudian baru makanan inti dan makanan besar. Dan selanjutnya, untuk contoh menunya, pada saat sahur, contohnya bisa dengan kentang rebus atau nasi merah yang didampingi dengan sayur sop ayam, kemudian bisa kacang-kacangannya dari kacang panjang atau buncis, dan kemudian buah-buahan pendampingnya yaitu bisa dengan jeruk, pepaya, dan juga apel. Kemudian untuk saat berbukanya bisa dengan nasi merah yang didampingi oleh pepes ayam atau pepes ikan, dan sayur-sayuran atau kacang-kacangannya bisa dari tumis toge tahu. Kemudian untuk buah-buahan pendampingnya bisa dengan kurma, alpukat, pepaya, dan buah-buahan lainnya. Selama bulan puasa, sangat dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Selain itu, sangat dianjurkan untuk menghindari konsumsi minuman-minuman yang manis dan mengandung kafein. Kemudian, untuk aktivitas fisik selama bulan puasa, sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang benar, baik, teratur, dan terukur dengan intensitas sedang yang dilakukan selama 3-5 kali dalam seminggu. Aktivitas fisik yang dianjurkan bagi para diabetesi pada bulan Ramadan adalah aktivitas fisik dengan intensitas ringan atau sedang dan dilakukan dengan berhati-hati. Waktu pelaksanaannya adalah pada pagi hari atau setelah berbuka puasa, dan tidak dianjurkan untuk beraktivitas fisik yang berat sebelum berbuka puasa. Salat tarawih merupakan salah satu aktivitas fisik yang dianjurkan bagi para diabetesi pada bulan Ramadan. Pada individu sehat di atas usia 40 tahun disarankan untuk melakukan screening DM tipe 2 dengan memeriksakan kadar gula darah. Pada seorang diabetesi yang memutuskan untuk berpuasa, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah pada 7 titik. Yang pertama adalah sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sore hari, sebelum melakukan buka puasa, 2 jam setelah melakukan buka puasa, serta saat sebelum tidur, serta kapanpun saat para diabetesi memiliki keluhan saat berpuasa. Pasien harus membatalkan puasa apabila gula darahnya kurang dari 70 mg per desiliter dan juga apabila gula darahnya lebih dari 300 mg per desiliter. Selain itu, pasien harus membatalkan puasa apabila terdapat gejala hipoglikemia, dehidrasi, dan juga gejala sakit lainnya. Dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 terdapat 5 pilar. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah perencanaan makanan, yang ketiga adalah aktivitas fisik, yang keempat adalah terapi obat, dan yang kelima adalah pengelolaan gula darah secara mandiri. Nah, untuk Ramadan ini kita harus jalankan 5 pilar itu untuk menjaga dan mengelola gula darah bapak dan ibu. Selanjutnya, tindakan preventif apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2 ini? Yang pertama yaitu mengelola berat badan yang ideal, yaitu hal ini bisa dicapai dengan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap harinya dengan intensitas yang sedang. Kemudian menjaga pola makan, yaitu dengan makan 3-5 porsi sayur dan juga buah, kemudian mengurangi dari konsumsi gula, garam, dan juga lemak jenuh, kemudian juga hindari konsumsi alkohol dan juga merokok, dan juga kelola stres. Tips sehat menikmati menu lebaran. Yang pertama, pilih santan rendah lemak. Yang kedua,
pilih daging rendah lemak. Yang ketiga, batasi penggunaan santan dalam masakan. Yang keempat, perhatikan kebutuhan kalori harian. Yang kelima, konsumsi makanan berserat. Dan yang keenam, perbanyak konsumsi air putih.